Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nyetrika itu rata-rata gane undang-undangnya gane petunjuknya kok podone Bali Bu. Nyetrika itu rata-rata nganggo lasar sarung handuk selimut. Jenengan kenapa Ibu, Bapak? Nggih. Kenapa sarung handuk selimut kok podo gak seneng nyetrika? Bahayanya kayak apa? Bayangkan, setrika ini Bu tak nyalakan sejak tadi. Ini nyala. Umpama iki lasare sarung handuk selimut, umpama ape nyetrika diencepon ning ndure sarung plek lali 10 menit ribut Bu sarunge. Saya jamin gosong, terbakar. Tapi saya hari ini ingin mengubah cara panjenengan nyetrika tidak was-was. Biasanya nyetrika di meja pelituran itu lengket. Biasanya di meja kaca retak. Biasanya nenggone lantai seneng sambil duduk-duduk nonton TV. Apa yang terjadi ketika setrika maju seret, sarungnya melok maju. Setrika mundur seret, sarungnya melok mundur. Itu yang terjadi. Saya ingin membalik sebuah telapak tangan ini nyetrika. Sekali gosok, tumpuk berapapun langsung halus. Tak bawakan contoh baju semacam ini. Nah, barangkali panjenengan selama ini nyetrika kan hanya notabene Bu nyuwun sewu. Saya dulu sebelum masuk kehidupan ini tahu saya nyetrika itu kan hanya begini. Usat-usut saking lamanya usat-usut pakaian menjadi bola, menjadi pudar karena panasnya yang semakin menyimpan di sini. Akhirnya tenaga jenengan terporsir, keringetnya gemobios. Nah, sekarang saya buatkan contoh Ibu. Contohnya apa? Nyetrika sekali gosok, tumpuk berapapun langsung halus. Kita tunjukkan bahwa setrika ini nyala panas sejak tadi Ibu. Ini panas. Tangan saya memegang ini Bu, Bapak, kekuatannya 1 detik. Umpama wanita pegang 2 detik mawon, wassalam tangan saya. Makanya saya tidak minta bantuan jenengan Pak, ini panas, termasuk Ibu. Padahal ini untuk menunjukkan panas. Biasanya saya memakai cara ini diincepno plek lali sedino muput, insya Allah gak kobong karena ini dijamin oleh teflon silikon kritat walaupun kondisional adanya spon. Bayangkan nek spon kena panas sedikit saja 5 menit saja insya Allah gosong. Nah makanya saya ingin meyakinkan panjenengan tidak lewat brosur, tidak lewat kata-kata saja, tapi pembuktian bahwa baju yang selama ini katun sulit disetrika nek ping 4 ping 5 digosok dibolak-balik gak halus. Nanti bagaimana caranya nyetrika dene gak bola, dene gak pudar warna? Atau ada pertanyaan, kenapa bajunya seragam jenengan PDH PDL nek disetrika tepi jahitannya kok gilat-gilat keputih-putihan? Nggih, nanti ngalami itu. Itu nanti ada jawabnya di sini. Tapi sebelum tak tunjukkan jawabannya, singkat tak cuplik biar jenengan penasaran. Nanti bisa datang ke market-market setempat. Panas itu. Tangan saya memegang ini tidak rekayasa panas. Hanya 1 detik aja sudah merasakan panas, apalagi 2 detik gosok. Lah bagaimana Mas untuk meyakinkan saya tidak minta bantuan jenengan? Ini air. Air ini tidak akan pernah berkata bohong. Artinya, nek panas dikatakan panas, tidak dikatakan gila. Tapi nyuwun sewu panjenengan mesti akan kaget dengan melihatnya ini. Tapi tak harapkan jangan kaget dulu Bapak Ibu. Nyuwun sewu, panas enggak ini? Ini bukan pakai. Ini panas Ibu. Tes yang kedua, ini panas. Sampai ke-4, ke-5 panas. Tapi nyatanya tak encepno ngeten iki plek lali. Jangankan lupa sak jam kena apa gak kobong. Rahasianya teflon, silikon, kristal dipadukan dengan teknologi laser sehingga diencepno ngeten iki wolak-walik ora ning atas, ora ning bawah. Nah, padha mawon plek. Nek wis ngeten iki dhuwur rasane kayak sarung, ngisor rasane kayak anduk. Lah, sekarang enak di meja kaca, pelituran, di lantai. Ayo kita berbagi ilmu untuk menyetrika itu nggih. Contohnya 1, ini baju kain katun. Piye to carane nek bolak terus kan seperti ini. Tapi ini ada baju bolak-balik kusut. Lah kenapa kusut ini biasanya nek disetrika ping 4 ping 5 gak halus? Karena tidak menyerap dan memantulkan panas. Nah, sekarang tak tunjukkan ini yang atas Bapak, kusut Ibu, yang dalam kusut. Cara satu hal nyetrika yang tidak bolak sing jobo dikek ning jero itu salah mengantisipasi yang pertama. Sing jero dikek ning jobo kados ngeten iki. Lah tumpuk itu apa nanti halus? Jangankan kok ini hanya tumpuk 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nanti kalau sudah jenengan tahu caranya enak. Nyetrika tidak harus ditekan, nyetrika tidak harus diusir-usir. Tolong, katanya aturan pemakaian di situ ada. Yang jelas nyetrika itu ada caranya. Caranya pertama, tempelkan plek. Katanya Ipan Gunawan, nyetrika itu rasa diusir-usir, maju dulu dengan nyantai, entengnya maju, terus mundur lagi. Setelah mundur, maju lagi, mundur sampai rata. Mengakhirinya, tidak usah jauh-jauh kemana-kemari, tarik kanan, tarik kiri, tarik kanan, ini selesai itu. Jadi nyetrika itu orang usah usir-usir, hanya maju, mundur, tarik kanan, tarik kiri, selesai. Biasanya dengan ngeten sampai sarungnya melayu, ngeten Bapak nggih.
ngeten sarungnya mundur, melayu lah. Semacam ini yang menjadi momok adalah bandel ibu. Kadang-kadang jenengan punya tradisi nyetrika baju ini basah, musim hujan tidak kering, takut berdiri mulu baunya nggak enak. Sekarang tak tunjukkan baju basah semacam ini, langsung disetrika, alas kering, baju kering, ngisore ada penyerapan yang luar biasa. Tapi itu tidak masalah. Nyetrika saking entengnya jari saja digerakkan ngeten iki jalan itu. Tapi maaf, ini tidak menjadi problem. Yang menjadi problem kenapa? Dari Bali sampai ujung Jakarta, rata-rata nyetrika saurunge bar mesti didekno ngeten iki. Bu, Bapak, jenengan nate nyetrika didekno saurunge bar ngeten. Ini bahayanya pada setrika panjenengan. Setrika panjenengan mundak suwe mesti ora panas. Itu lama, tapi berkurang. Itu tidak menjadi problem yang berat. Yang menjadi berat biasanya ning meja ini kakinya dhuwur sisek, rontok miring Bapak Ibu. Akhirnya renggang. Setelah renggang, putus elemennya, 300.000 setrika wassalam tidak bisa digunakan boros. Tapi saya memaklumi, kenapa rata-rata sebelum paham nyetrika didekno ngeten iki, mergo lasare sarung handuk selimut nek diincepno ngeten plek wedi sarunge kobong, itu pasti itu. Nek didekno sarunge gak kobong, setrikane yang rusak. Hasilnya Bu nyuwun sewu, ketika nyetrika ndak usah membolak-balik halus, nyuwun sewu baliknya jreng-jreng. Yang menjadi luar tidak akan kesentuh dan tidak bola, jreng-jreng langsung halus. Sehingga nyetrika itu rasa molak-malik, sekali gosok tumpuk berapapun biasanya saja menggo rasa molak-malik cukup setengah jam. Paham maksud saya itu? Wes terakhir banyak 10 keunggulan tak cuplik 2. Pertanyaannya kenapa bajunya jenengan seragam roto-roto jas PDL PDH di tepi jatan tinggal yang ada jawabannya kaitannya dengan masalah kancing. Nah, kancing ini roto-roto panjenengan nyetrika itu tidak paham boros no listrik tapi tidak dielmoni. Kayak apa Mas Trika? Ngeten. Sela-sela kancing jenengan biasanya kan sodok-sodok. Nggih Bapak Ibu. Dikeraskan kancingnya ya coplok, alon-alon sela-sela kancing halus tapi waktunya lama sama dengan memboroskan energi listrik. Itu satu. Terus yang kedua, bagaimana solusinya? Solusinya satu, dibalik. Nah, kalau sudah dibalik semacam ini, insya Allah Bapak, pertanyaannya, apa gak ngerjel Mas? Kadang ada yang punya statement nyetrika, kadang-kadang dikancing, terus dilipat, punggungnya seperti kancing ngetop. Gila. Sekarang tak tunjukkan jawaban jenengan. Sak kandel-kandel kancing kados ngeten iki, apa mungkin gerjel karena ini ada teflon, ada silikon. Jadi jenengan nyetrika nanti dienakkan oleh pemantulan teflon silikon ini kayak jenengan lewat jembatan Suramadu atau tol, itu tahu-tahu sudah sampai tujuan gak kerasa. Yo enteng. Ya, Siratal Mustaqim katanya Bapak. Nggih. Lah kalau sudah demikian telah ditancapkan, apa yang terjadi? Orang gerjel mergo tidak mengilap. Contoh ini baju yang notabene jahitannya tebel. Sekali gosok dari dalam kancing halus, maaf, di sela-sela kancing, wis ora usah nyodok-nyodok kembali. Inilah salah satu efisien sebelum pakaian basah dan sebagainya kita terangkan. Tentu ini menyita waktu.